Rahasia perjalanan hidup baru Sang Jendra Hayuningrat Pangruwating Diyu dengan ilmu kejawennya. Puncak ilmu kejawen. Ilmu sastra Jendra Hayuningrat Pangruwating Diyu adalah puncak ilmu kejawen. Sastra Jendra Hayuningrat Pangruwating Diyu artinya, jangan berupa mantra sakti untuk keselamatan dari unsur-unsur kejahatan di dunia. Jangan atau mantra tersebut dapat digunakan untuk membangkitkan gaib sedulur papat yang kemudian diikuti bangkitnya saudara, pancer, atau sukma sejati. Sehingga orang yang mendapat wejangan itu akan mendapat kesempurnaan. Secara harfiah arti dari sastra Jendra Hayuningrat Pangruwating Diyu adalah sebagai berikut. Serat sama dengan ajaran, sastra Jendra sama dengan ilmu mengenai raja. Hayuningrat sama dengan kedamaian. Pangruwating sama dengan memuliakan atau merubah menjadi baik. Diyu sama dengan raksasa atau lambang keburukan. Raja di sini bukan harfiah raja melainkan sifat yang harus dimiliki seorang manusia mampu menguasai hawa nafsu dan panca inderanya dari kejahatan. Seorang raja harus mampu menolak atau merubah keburukan menjadi kebaikan. Pengertiannya bahwa serat sastra Jendra Hayuningrat adalah ajaran kebijaksanaan dan kebajikan yang harus dimiliki manusia untuk merubah keburukan mencapai kemuliaan dunia akhirat. Ilmu sastra Jendra adalah ilmu makrifat yang menekankan sifat amar ma'ruf nahi munkar. Sifat memimpin dengan amanah dan mau berkorban demi kepentingan rakyat. Asal-usul sastra Jendra dan filosofinya. Menurut para ahli sejarah, kalimat sastra Jendra tidak pernah terdapat dalam kepustakaan Jawa kuno. Tetapi baru terdapat pada abad ke-19 atau tepatnya 1820. Naskah dapat ditemukan dalam tulisan karya Kiai Iyas Adipura dan Kiai Sindu Sastra dalam lakon Arjuno Sastra atau Lokapala. Kutipan diambil dari kitab Arjuna Wijaya Pupu Sinom pada halaman 26. Selain daripada itu, sungguh heran bahwa tidak seperti permintaan anak saya wanita ini. Yakni barang siapa dapat memenuhi permintaan menjabarkan sastra Jendra Hayuningrat sebagai ilmu rahasia dunia, esoterisme, yang dirahasiakan oleh Sang Hyang Jagat Pratingkah, di mana tidak boleh seorang pun mengucapkannya karena mendapat laknat dari Dewa Agung walaupun para pandita yang sudah bertapa dan menyepi di gunung sekalipun, kecuali kalau pandita mumpuni. Saya akan berterus terang kepada Dinda Prabu, apa yang menjadi permintaan Putri Paduka. Adapun yang disebut sastra Jendra Hayuningrat adalah pangruat segala-segala sesuatu yang dahulu kala disebut sebagai ilmu pengetahuan yang tiada duanya. Sudah tercakup ke dalam kitab suci. Ilmu luhung sama dengan sastra. Titik. Sastra Jendra itu juga sebagai muara atau akhir dari segala pengetahuan. Raksasa dan Diyu. Bahkan juga binatang yang berada di hutan belantara sekalipun kalau mengetahui arti sastra Jendra akan diruat oleh Batara. Matinya nanti akan sempurna, nyawanya akan berkumpul kembali dengan manusia yang linuwih mumpuni. Sedang kalau manusia yang mengetahui arti dari sastra Jendra nyawanya akan berkumpul dengan para dewa yang mulia. Ajaran sastra Jendra Hayuningrat Pangruwating Diyu mengandung isi yang mistik. Angker gaib, kalau salah menggunakan ajaran ini bisa mendapat malapetaka yang besar. Seperti pernah diungkap oleh Ki Dalang Narto Sabdo dalam lakon wayang lahirnya Dasamuka. Kisah ceritanya sebagai berikut. Bergawan Wisrawa mempunyai seorang anak bernama Prabu Donorejo, yang ingin mengawini seorang istri bernama Dewi Sukesi yang syaratnya sangat berat, yakni bisa mengalahkan Palman Dewi Sukesi, yaitu Jambu Mangli, seorang raksasa yang sangat sakti. Bisa menjabarkan ilmu sastra Jendra Hayuningrat Pangruwating Diyu. Prabu Donorejo tidak dapat melaksanakan maka minta bantuan ayahandanya, Bergawan Wisrawa yang ternyata dapat memenuhi dua syarat tersebut. Maka Dewi Sukesi dapat diboyong Bergawan Wisrawa untuk diserahkan kepada anaknya Prabu Donorejo. Selama perjalanan membawa pulang Dewi Sukesi, Bergawan Wisrawa jatuh hati kepada Dewi Sukesi, demikian juga Dewi Sukesi hatinya terpikat kepada Bergawan Wisrawa.
Jroning apeteng kang ono mung lali. Jroning lali gampang nindakake kridaning aprio wanito, kisah Kidalang. Bergawan Wisrawa telah melanggar ngelmu sastra Jendra. Beliau tidak kuat menahan nafsu seks dengan Dewi Sukesi. Akibat dari dosa-dosanya maka lahirlah anak yang bukan manusia tetapi berupa raksasa yang menakutkan, yakni 1. Dosomuko 2. Kumbokarno 3. Sarpokenoko 4. Gunawan Wibisono. Setelah anak pertama lahir, Bergawan Wisrawa mengakui akan kesalahannya. Sebagai penebus dosanya beliau bertapa atau tiraka tidak henti-hentinya siang malam. Berkat gentur tapanya, maka lahir anak kedua, ketiga dan keempat yang semakin sempurna. Laku Begawan Wisrawa yang banyak tirakat serta doa yang tiada hentinya. Akhirnya Begawan Wisrawa punya anak-anak yang semakin sempurna. Ini menjadi simbol bahwa untuk mencapai Tuhan harus melalui 4 tahapan yakni syariat, tarikat, hakikat, makrifat. Lakon ini mengingatkan kita bahwa untuk mengenal diri pribadinya, manusia harus melalui tahap atau tataran-tataran yakni 1. Syariat. Dalam falsafah Jawa syariat memiliki makna sepadan dengan sembah rogo. 2. Tarikat. Dalam falsafah Jawa maknanya adalah sembah kalbu. 3. Hakikat. Dimaknai sebagai sembah jiwa atau ruh. Ruh walok. 4. Makrifat. Merupakan tataran tertinggi yakni sembah rasa atau sirulok. Pun diceritakan dalam kisah Dewa Ruci, di mana diceritakan perjalanan Bima, makhluk Tuhan, mencari air kehidupan, yakni sejatinya hidup. Air kehidupan atau Tirta Maya, dalam bahasa Arab disebut Sajaratul Makrifat. Bima harus melalui berbagai rintangan baru kemudian bertemu dengan Dewa Ruci, Zat Tuhan, untuk mendapatkan ngelmu. Bima yang tidak lain adalah Werkudara, Arya Bima. Masuk tubuh Dewa Ruci menerima ajaran tentang kenyataan. Segeralah kemari Werkudara. Masuklah ke dalam tubuhku, kata Dewa Ruci. Sambil tertawa Bima bertanya, Tuan ini bertubuh kecil. Saya bertubuh besar, dari mana jalanku masuk? Kelingking pun tidak mungkin masuk. Dewa Ruci tersenyum dan berkata lirih, besar mana dirimu dengan dunia ini? Semua isi dunia, hutan dengan gunung, samudera dengan semua isinya, tak syarat masuk ke dalam tubuhku. Atas petunjuk Dewa Ruci, Bima masuk ke dalam tubuhnya melalui telinga kiri. Dan tampaklah laut luas tanpa tepi. Langit luas. Tak tahu mana utara dan selatan, tidak tahu timur dan barat, bawah dan atas, depan dan belakang. Kemudian, terang. Tampaklah Dewa Ruci, memancarkan sinar, dan diketahuilah arah, lalu matahari, nyaman rasa hati. Ada 4 macam benda yang tampak oleh Bima, yaitu hitam, merah, kuning dan putih. Lalu berkatalah Dewa Ruci, yang pertama kau lihat cahaya. Menyala tidak tahu namanya. Pancamaya itu sesungguhnya ada di dalam hatimu, yang memimpin dirimu. Maksudnya hati. Disebut muka sifat, yang menuntun kepada sifat lebih, merupakan hakikat sifat itu sendiri. Lekas pulang jangan berjalan. Selidikilah rupa itu jangan ragu. Untuk hati tinggal. Mata hati itulah menandai pada hakikatmu. Sedangkan yang berwarna merah, hitam, kuning dan putih, itu adalah penghalang hati. Yang hitam kerjanya marah terhadap segala hal. Murka, yang menghalangi dan menutupi tindakan yang baik. Yang merah menunjukkan nafsu yang baik. Segala keinginan keluar dari situ. Panas hati, menutupi hati yang sadar kepada kewaspadaan. Yang kuning hanya suka merusak. Sedangkan yang putih berarti nyata. Hati yang tenang suci tanpa berpikiran ini dan itu, perwira dalam kedamaian. Sehingga hitam, merah dan kuning adalah penghalang pikiran dan kehendak yang abadi, persatuan suksma mulia. Lalu Bima melihat cahaya memancar berkilat, berpelangi melengkung, bentuk zat yang dicari, apakah gerangan itu? Tanda seru. Menurut Dewa Ruci itu bukan yang dicari. Air suci, yang dilihat itu yang tampak berkilat cahayanya. Memancar bernyala-nyala, yang menguasai segala hal.
tanpa bentuk dan tanpa warna, tidak berwujud dan tidak tampak, tanpa tempat tinggal, hanya terdapat pada orang-orang yang awas, hanya berupa firasat di dunia ini, dipegang tidak dapat, adalah pramana, yang menyatu dengan diri tetapi tidak ikut merasakan gembira dan prihatin, bertempat tinggal di tubuh, tidak ikut makan dan minum, tidak ikut merasakan sakit dan menderita. Jika berpisah dari tempatnya, raga yang tinggal, badan tanpa daya, itulah yang mampu merasakan penderitaannya. Dihidupi oleh suksma, ialah yang berhak menikmati hidup, mengakui rahasia zat. Kehidupan pramana dihidupi oleh suksma yang menguasai segalanya. Pramana bila mati ikut lesu, namun bila hilang, kehidupan suksma ada. Sirna itulah yang ditemui, kehidupan suksma yang sesungguhnya, Pramana Andresandani. Jika ingin mempelajari dan sudah didapatkan, jangan punya kegemaran. Bersungguh-sungguh dan waspada dalam segala tingkah laku. Jangan bicara gaduh. Jangan bicarakan hal ini secara sembunyi-sembunyi. Tapi lekaslah mengalah jika berselisih. Jangan memanjakan diri, jangan lekat dengan nafsu kehidupan tapi kuasailah tentang keinginan untuk mati agar tidak mengantuk dan tidak lapar. Tidak mengalami hambatan dan kesulitan. Tidak sakit, hanya enak dan bermanfaat. Peganglah dalam pemusatan pikiran. Disimpan dalam buana, keberadaannya melekat pada diri, menyatu padu dan sudah menjadi kawan akrab. Sedangkan suksma sejati ada pada diri manusia, tak dapat dipisahkan. Tak berbeda dengan kedatangannya waktu dahulu. Menyatu dengan kesejahteraan dunia, mendapat anugerah yang benar, persatuan manusia, kawula dan pencipta, Gusti. Manusia bagaikan wayang, dalang yang memainkan segala gerak-gerik dan berkuasa antara perpaduan kehendak. Dunia merupakan panggungnya, layar yang digunakan untuk memainkan panggungnya. Bila seseorang mempelajari sastra Jendra Hayuningrat Pangruwating Diyu, berarti harus pula mengenal asal-usul manusia dan dunia seisinya, dan haruslah dapat menguraikan tentang sejatining urip, hidup, sejatining panembah, pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa, sampurnaning apati, kesempurnaan dalam kematian, yang secara gamblang disebut juga innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Kembali ke sisi Tuhan YME dengan tata cara hidup layak untuk mencapai budi suci dan menguasai panca indera serta hawa nafsu untuk mendapatkan tuntunan sang guru sejati. Uraian tersebut dapat menjelaskan bahwa sasaran utama mengetahui sastra Jendra Hayuningrat Pangruwating Diyu adalah untuk mencapai kasampurnaning apati. Dalam istilah Rengronggo Warsito disebut kasidaning aparasadia atau pati prasida. Bukan sekedar pati patitis atau pati pitaka. Sastra Jendra Hayuningrat Pangruwating Diyu seolah menjadi jalan tol menuju pati prasida. Bagi mereka yang mengamalkan sastra Jendra Hayuningrat Pangruwating Diyu dapat memetik manfaatnya berupa pralampita atau ilham atau wangsit, wahyu, atau berupa senjata yang berupa rapal. Dengan rapal atau mantra orang akan memahami isi indra loka, yakni pintu gerbang rasa sejati, yang nilainya sama dengan sejatinya zat YME dan bersifat gaib. Manusia mempunyai tugas berat dalam mencari Tuhannya kemudian menyatukan diri ke dalam gelombang zat yang maha kuasa. Ini diistilahkan sebagai wujud jumbuhing, manunggaling kaulalan Gusti, atau warangka manjing curiga. Tampak dalam kisah Dewa Ruci, pada saat bertemunya Bima dengan Dewa Ruci sebagai lambang Tuhan YME. Saat itu pula Bima menemukan segala sesuatu di dalam dirinya sendiri. Itulah intisari dari sastra Jendra Hayuningrat Pangruwating Diyu sebagai pungkas-pungkasaning kauruh. Artinya, ujung dari segala ilmu pengetahuan atau tingkat setinggi-tingginya ilmu yang dapat dicapai oleh manusia atau seorang sufi. Karena ilmu yang diperoleh dari makrifat ini lebih tinggi mutunya daripada ilmu pengetahuan yang dapat dicapai dengan akal. Dalam dunia pewayangan lakon, sastra Jendra Hayuningrat Pangruwating Diyu dimaksudkan untuk lambang membabarkan wejangan sedulur papat lima pancer. Yang menjadi tokoh atau pelaku utama dalam lakon ini adalah SBB. Bergawan Wisrawa menjadi lambang guru yang memberi wejangan ilmu sastra Jendra kepada Dewi Sukesi.
Ramawijaya sebagai penjelmaan Wisnu. Kayun, yang hidup, yang memberi pengaruh kebaikan terhadap Gunawan Wibisono. Nafsul Mutmainah. Keduanya sebagai lambang dari wujud jiwa dan sukma yang disebut pancer. Karena wejangan yang diberikan oleh Begawan Wisrawa kepada Dewi Sukesi ini bersifat sakral yang tidak semua orang boleh menerima, maka akhirnya mendapat kutukan dewa kepada anak-anaknya. 1. Dasamuka, raksasa, yang mempunyai perangai jahat, bengis, angkara murka, sebagai simbol dari nafsu amarah. 2. Kumbakarna, raksasa, yang mempunyai karakter raksasa yakni bodoh, tetapi setia, namun memiliki sifat pemarah. Karakter kesetiaannya membawanya pada watak kesatria yang tidak setuju dengan sifat kakaknya. Dasamuka, Kumbakarno menjadi lambang dari nafsu lawomah. 3. Sarpokenoko, raksasa setengah manusia, memiliki karakter suka pada segala sesuatu yang enak-enak. Rasa benar yang sangat besar, tetapi ia sakti dan suka bertapa. Ia menjadi simbol nafsu supinya. 4. Gunawan Wibisono, manusia seutuhnya. Sebagai anak bungsu yang mempunyai sifat yang sangat berbeda dengan semua kakaknya. Dia meninggalkan saudara-saudaranya yang dia anggap salah dan mengabdi kepada Romo untuk membela kebenaran. Ia menjadi perlambang dari nafsul mutmainah. Gambaran ilmu ini adalah mampu merubah raksasa menjadi manusia. Dalam pewayangan, raksasa digambarkan sebagai makhluk yang tidak sesempurna manusia. Misal kisah Prabu Salya yang malu karena memiliki ayah mertua seorang raksasa. Raden Sumantri atau dikenal dengan nama Pati Suwanda memiliki adik raksasa bajang bernama Sukrasana. Dewi Arimbi, istri Werkudara, harus dirias sedemikian rupa oleh Dewi Kunti agar Werkudara mau menerima menjadi istrinya. Betari Uma disumpah menjadi raksesi oleh Betara Guru saat menolak melakukan perbuatan kurang sopan dengan Dewi Uma pada waktu yang tidak tepat. Anak hasil hubungan Betari Uma dengan Betara Guru lahir sebagai raksasa sakti mandraguna dengan nama Betara Kala. Kala berarti keburukan atau kejahatan. Sedangkan Betari Uma kemudian bergelar Betari Durga menjadi pengayom kejahatan dan kenistaan di muka bumi, memiliki tempat tersendiri yang disebut Kayangan Setera Ganda Mayit. Wujud Betari Durga adalah raseksi yang memiliki taring dan gemar membantu terwujudnya kejahatan. Melalui ilmu sastra Jendra maka simbol sifat-sifat keburukan raksasa yang masih dimiliki manusia akan menjadi dirubah menjadi sifat-sifat manusia yang berbudi luhur. Karena melalui sifat manusia ini kesempurnaan akal budi dan daya keruhanian makhluk ciptaan Tuhan diwujudkan. Dalam kitab suci disebutkan bahwa manusia adalah ciptaan paling sempurna. Bahkan ada disebutkan, Tuhan menciptakan manusia berdasar gambaran zatnya. Filosof Timur Tengah Al-Ghazali menyebutkan bahwa manusia seperti Tuhan kecil sehingga Tuhan sendiri memerintahkan para malaikat untuk bersujud. Sekalipun manusia terbuat dari zat hara berbeda dengan jin atau malaikat yang diciptakan dari unsur api dan cahaya. Namun manusia memiliki sifat-sifat yang mampu menjadi khalifah, wakil Tuhan di dunia. Namun ilmu ini oleh para dewata hanya dipercayakan kepada Wisrawa, seorang satria berwatak wiku yang tergolong kaum cerdik, pandai dan sakti mandraguna, untuk mendapat anugerah rahasia serat sastra Jendra Hayuningrat Diyu. Ketekunan, ketulusan dan kesabaran Begawan Wisrawa menarik perhatian dewata sehingga memberikan amanah untuk menyebarkan manfaat ajaran tersebut. Sifat ketekunan Wisrawa, keilasan, kemampuan membaca makna di balik sesuatu yang lahir dan kegemaran berbagi ilmu. Sebelum Madek Pandita menjadi Wiku, Wisrawa telah lengser ke Prabon menyerahkan tahta kerajaan kepada sang putra Prabu Danaraja. Sejak itu sang Wiku gemar bertapa mengurai kebijaksanaan dan memperbanyak ibadah menahan nafsu duniawi untuk memperoleh kelezatan ukhrawi nantinya. Kebiasaan ini membuat sang Wiku tidak saja dicintai sesama namun juga para dewata. Sifat manusia terpilih. Sebelum memutuskan siapa manusia yang berhak menerima anugerah sastra Jendra,
Para dewata bertanya pada Sang Betara Guru. Duh, Sang Betara Agung, siapa yang akan menerima Sastra Jendra, kalau boleh kami mengetahuinya? Betara Guru menjawab, pilihanku adalah anak kita Wisrawa. Serentak para dewata bertanya apakah Paduka tidak mengetahui akan terjadi bencana bila diserahkan pada manusia yang tidak mampu mengendalikannya. Bukankah sudah banyak kejadian yang bisa menjadi pelajaran bagi kita semua? Kemudian sebagian dewata berkata, kenapa tidak diturunkan kepada kita saja yang lebih mulia dibanding manusia? Seolah menegur para dewata, Sang Betara Guru menjawab, hi para dewata. Aku pun mengetahui hal itu. Namun sudah menjadi takdir Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa ilmu rahasia hidup justru diserahkan pada manusia. Bukankah tertulis dalam kitab suci bahwa malaikat mempertanyakan pada Tuhan mengapa manusia yang dijadikan khalifah padahal mereka ini suka menumpahkan darah? Serentak para dewata menunduk malu. Paduka lebih mengetahui apa yang tidak kami ketahui. Kemudian Betara Guru turun ke Mayapada didampingi Betara Narada memberikan serat Sastra Jendra kepada Begawan Wisrawa. Duh anak Begawan Wisrawa, ketahuilah bahwa para dewata memutuskan memberi amanah serat Sastra Jendra kepadamu untuk diajarkan kepada umat manusia. Mendengar hal itu, menangislah Sang Begawan, ampun. Sang Betara Agung, bagaimana mungkin saya yang hina dan lemah ini mampu menerima anugerah ini? Betara Narada mengatakan, anak Begawan Wisrawa, sifat ilmu ada dua. Pertama, harus diamalkan dengan niat tulus. Kedua, ilmu memiliki sifat menjaga dan menjunjung martabat manusia. Ketiga, jangan melihat baik buruk penampilan semata karena terkadang yang baik nampak buruk dan yang buruk kelihatan sebagai sesuatu yang baik. Selesai menurunkan ilmu tersebut, kedua dewata kembali ke kayangan. Setelah menerima anugerah Sastra Jendra, maka sejak saat itu berbondong-bondong seluruh satria pendeta cerdik pandai mendatangi beliau untuk minta diberi wejangan ajaran tersebut. Mereka berebut mendatangi pertapaan Begawan Wisrawa melamar menjadi cantrik untuk mendapat sedikit ilmu Sastra Jendra. Tidak sedikit yang pulang dengan kecewa karena tidak mampu memperoleh ajaran yang tidak sembarang orang mampu menerimanya. Para wiku, sarjana, satria harus menerima kenyataan bahwa hanya orang-orang yang siap dan terpilih mampu menerima ajarannya.